to do your plan in me, to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling to glorify your name. I declare all about you, Lord, and all about you. And I always love you, and I always need you, and I always love you, and I always need you. In every step I make, in everything I do, and I give the best for you, Untuk memulai ibadah Teens kita pada siang hari ini, mari sama kita menyanyikan lagu LPM Itu Kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik, beri dengan segenap hati. Sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasih-Nya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasa-Nya. Sebab LPM itu kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik, beri dengan segenap hati. Sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasih-Nya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasa-Nya. Sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kuasa-Mu, atas berkat-Mu yang sungguh indah, sungguh ajaib. Tuhan telah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami melaksanakan ibadat teens kami Tuhan.
Tuhan berkati kami, Tuhan jamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan syukur, haleluya, amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan semuanya? Mari sama-sama nyatakan kalau Tuhan Yesus adalah kekuatan di hidup kita, amin? Amin. Let's go. Yesus, kau kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorak lebih lagi untuk Tuhan. Puji Tuhan jemaat-jemaat semua. Sekarang aku undang semuanya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi.
Sama-sama kita siapkan hati kita. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita nyatakan Hosana. Ku nyanyi Hosana, yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyatakan sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyatakan Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Dia yang layak disembah. Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami terus nyatakan
Silakan duduk semuanya. Ayo kita berdoa dulu. Dalam kasih Kristus, hari ini kami kembali berkumpul di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia dan anugerah-Mu. Pujian pengagungan anak-anak-Mu, menyenangkan hati-Mu, membawa hadirat-Mu hadir dalam ibadah kami, dan terutama hadir dalam kehidupan anak-anak teens. Kami saat ini akan sharing firman Tuhan yang urapi bibir murid hamba-Mu. Berkati kami semua dengan hikmat daripada-Mu. Firman ini disampaikan dan hikmat daripada-Mu membawa anak-anak kami mengerti dan memahami, dan firman itu menjadi hidup dalam kehidupan mereka. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema yang diberikan hari ini mengutamakan Tuhan. Sebelum kita sharing, coba bagi pemahaman kalian, mengutamakan Tuhan itu apa? Mulai dari Kelly deh, duduk paling depan. Kalau menurut aku menaruh Tuhan di atas segalanya. Jadi, Lebih memilih Tuhan daripada mengerjakan hal yang harus aku lakukan gitu loh. Misalnya aku harus sekolah, cuman aku lebih pilih pergi ke gereja. Koko, sayang. Sama sih pilih yang prioritaskan Tuhan daripada hal-hal lain. Nih, Catherine, anak lincah ini gimana? Sama sih kayak Koko, tadi aku juga repot, cuman kita hidup kita tuh mementingkan Tuhan lah pokoknya. Jadi kita lebih mementingkan hubungan kita kepada Tuhan daripada yang hal-hal lain. Atan? Albert? Nah, yang paling tua ini yang masih minum gimana ini? Nikinya gimana? Niki lagi minum. Nah, kalau ayo Niki, menurutmu mengutamakan Tuhan itu seperti apa? Ayo, yang paling tua nggak boleh meniru. Sekarang sudah dipahami kan? Berarti kan kalian paham jelas mengutamakan Tuhan itu seperti apa? Sudah dipraktekkan belum? Pesan tante pernah dilakukan enggak? Pagi bangun, berdoa, baca firman. Sudah? Setiap hari? Pasti yang satu orang enggak ada, karena setiap hari sama tante tahu. Malam sebelum tidur berdoa. Terus waktu disuruh pilih antara games dengan baca firman, sudah tetap pilih baca firman? Puji Tuhan. Itu sudah kemajuan ya. Nah, kalian tahu mengutamakan Tuhan itu berarti menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai yang pertama dan terutama. Menjabarkannya, membahasakannya itu sangat gampang. Tapi jangankan kalian anak teens, orang dewasa pun kadang bablas. Kenapa? Karena manusia punya banyak keinginan, banyak maunya. Dan Tuhan tidak selalu menjadi prioritas nomor satu. Contoh, aku janjian malam minggu nih. Terus mendadak, kamu mesti main keyboard di ibadah malam minggu. Ayo, bisa tinggalin pacarnya langsung datang? Yang udah punya pacar pasti mikir, yang belum mikir dulu lebih jauh. Nah, kita ambil dua contoh ya. Mengambil satu contoh dalam sebuah kitab, itu kitab Daniel. Sudah tahu kitab Daniel kan? Kita nggak bahas Danielnya, kita bahas 3 orang itu. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, dalam Daniel pasal yang pertama ayat ketiga, buka.
Daniel pasal pertama ayat ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari, dengar baik-baik, keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ingat ya, yang dibawa ke hadapan raja itu keturunan raja dan kaum bangsawan. Ayat ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan kita tahu nama mereka akhirnya diganti menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang ayat ke-8. Nah, mereka ini yang terpilih adalah orang-orang yang dianggap berpengetahuan luas. Istilahnya IQ-nya tinggi, etikanya baik, pengetahuannya sangat baik. Dalam kategori sekarang mendekati angka jenius. Di IQ. Di EQ-nya sangat baik. Karena mereka juga ingat kaum bangsawan. Tata krama mereka itu terdidik sejak mereka kecil. Ingat tante pernah sharing, jangan selalu bilang saya mau sebut anak raja. Anak raja berarti kamu tuan putri dan pangeran. Etika seorang tuan putri dan pangeran paham? Seperti itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, terpilihnya mereka itu akan dididik selama 3 tahun dan nantinya akan bekerja kepada Raja Nebukadnezar. Sekarang menurut kalian, dari seorang budak, walaupun kamu keturunan kaum bangsawan ataupun raja, tapi ingat, di negeri orang lain, status bangsa Israel pada saat itu adalah budak. Masih ingat budak itu apa? Orang yang tidak punya apapun, by hak. Jadi kalau tuannya bilang dia mati, ya mati. Budak itu seperti itu. Budak. Nah, dari seorang budak dipilih untuk duduk di hadapan raja dan akan dididik selama 3 tahun untuk melayani raja. Kira-kira perasaannya gimana? Boleh bangga enggak? Boleh nggak? Boleh sombong nggak? Boleh. Karena dari budak. Bangsa Israel dibawa ke negeri Babel itu jadi budak. Kemudian mereka dipilih lagi untuk duduk di hadapan raja. Mereka berhak untuk merasa sombong. Walaupun aslinya mereka keturunan kaum bangsawan dan raja. Tapi sebuah negeri begitu dijajah, status apapun menjadi sama rata. Budak. Slave. Tidak ada harganya. Dan dalam pembacaan Daniel pasal 1 kalian akan lihat orang-orang yang terpilih ini nantinya akan makan apa yang menjadi hidangan raja dan minum apa yang raja minum. Lebih sombong enggak? Rajanya makan apa, mereka makan. Rajanya minum apa, mereka minum. Boleh pamer dong. Raja yang makan, aku juga makan. Raja minum, saya juga minum. Ya toh? Begitu kan source-nya. Nah, ini poin pertama pembelajaran hari ini. Sadrak, Mesak, Abednego termasuk Daniel dalam pencatatan pasal pertama menolak makanan tersebut. Kalian tahu ceritanya kan? Memilih 10 hari untuk dibandingkan. Alasannya apa? Karena makanan dan minuman itu bisa menajiskan kehidupan mereka. Nah, ini contoh pertama mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ditawarkan sesuatu yang seandainya menjadi seorang budak, itu hal yang jauh, istilahnya mimpi di siang bolong. Terus mereka menolaknya. Kalau ditempatkan pada posisi seperti itu, tanggapan kalian gimana? Budak itu kan berarti makannya enggak kenyang. Kerja keras, kerja rodi, mau dipukul boleh, mau dimarahin boleh, mau diapain juga boleh. Seperti yang dikatakan mau dibunuh juga boleh. Terus mendadak mendapat tawaran seperti itu, bisa nolak? Ayo mikir dulu sebelum jawab. Posisimu budak, terus kamu ditawarkan seperti itu. Bagaimana menolaknya? Tekad seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang anak Tuhan untuk menolak penawaran duniawi seperti itu?
Sama seperti kalian saat ini. Tawaran kepada kalian di generasi kalian dengan di generasinya kami itu beda jauh. Tapi tawaran itu menggiurkannya sama. Sesuai perkembangan zaman, setiap zaman menawarkan hal-hal menurut zaman tersebut. Di zaman kami, biasa saya cerita sama anak saya itu Albert. Lihat motor RX King aja udah keren banget. Widih. Ngeng-ngeng. Tambah keras, tambah oke. Coba sekarang, mental kalau Beamer yang keluar. Ya toh? Harga RX King dulu cuma berapa juta. Model Beamer yang motor gede sekali keluar seharga satu ruko. Jauh kan bedanya? Tapi tawaran itu tetap nilainya sama. Di zaman orang tersebut. Nah sekarang kalian pikir. Dalam kehidupan kalian, kira-kira penawaran dunia seperti apa yang setara dengan yang dunia tawarkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego saat itu? Koko jadi foto model, terus ditawarin untuk menyangkal Tuhan. Kira-kira sama enggak? Iya kan? Kamu dapat ketenaran, kamu dapat uang, tapi diminta menyangkal Tuhan. Sama dengan tawaran ini. Kelly jadi produser terkenal, boleh sampai ke Hollywood, tapi menolak Tuhan. Sama enggak? Karena pembandingannya ini adalah tawaran seorang raja kepada seorang budak. Perbandingannya itu sejauh itu. Raja ke budak. Raja menawarkan sesuatu kepada seorang budak. Itu luar biasa. Nah kira-kira reaksi kalian itu seperti apa? Ini contoh pertama. Kenapa ambil contoh ini? Karena tawaran dunia ke kalian semakin hari itu semakin menggiurkan. Dan untuk punya tekad, keyakinan untuk terus mengutamakan Tuhan, itu harus kuat tertanam di hadapan Tuhan. Kalau tidak kuat, itu tidak bisa. Ini perbandingan tawaran seorang raja kepada seorang budak. Dididik 3 tahun. Setelah 3 tahun kerja buat raja. Makan minumnya sama dengan raja. Nyaman gak? Budak yang sosnya setiap hari ditendang-tendang, dimarah-marah, disuruh kerja apa aja boleh, mau dikasih makan boleh, gak dikasih makan gak apa-apa. Terus ditawarin begitu. Atau Niki nih, aku kasih Ferrari deh edisi terbaru. Nolak Tuhan. Ferrarinya kan belum dipasang di sini. Iya kan? Tante pertama kali lihat Ferrari terpesona, nggak bisa jalan. Pas di depan mata. Asli terpesona. Terpesona dengan warna merahnya yang dibilang antik itu. Benar-benar antik warnanya. Nggak bisa bergerak. Zaman itu harganya 7M. Termasuk pajak sampai tiba di Makassar 9M. Pas tante lagi ngantar barang, nego di Honda, mobil itu masuk melalui jalur Honda. Itu ada di depan tante pas. Tante tiba pas mobil itu baru tiba dari pelabuhan. Nggak bergerak, terpesona. Karena melihat fisik dengan cuma melihat gambar beda jauh. Nah yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego itu ada di depan mata. Saat sesuatu ditawarkan di depan mata kalian, keyakinan kalian kepada Tuhan itu harus sangat-sangat kuat supaya kalian bisa berkata tidak. Apalagi sampai seperti Sadrak, Mesak, Abednego 10 hari kemudian perbandingkan kami. Berani mengajukan syarat seperti itu. Keyakinan sebesar apa yang mereka miliki di hadapan Tuhan. Itu contoh pertama ya. Jadi ingat kalau tawarannya datang, Niki biar Ferrari kayak mau apa kayak, Tuhan punya yang lebih keren. Oke? Jadi kalau ditawarin Ferrari sekarang nih contoh tante, kalau ditawarin tolakannya gampang. Aku mau yang model baru yang bisa keluar langsung terbang gak kena macet. Ya toh?
Nah sekarang contoh kedua. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan kemana? Nah, perapiannya dipanaskan berapa kali? Ayo, cerita sekolah minggu ini. Sampai katanya orang yang panaskan aja nggak sempat lari, mati hangus di situ. Kira-kira berapa panas? Perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Yang panaskan aja kena ininya mati hangus. Penyebabnya kenapa? Ayo, ini pembelajaran kedua tentang mengutamakan Tuhan. Penyebabnya kenapa mereka masuk ke perapian? Jangan baca ayatnya. Koreksi. Menolak apa? Menyembah berhala. Menyembah berhalanya dalam bentuk apa waktu itu? Patungnya siapa? Iya. Pintar, berarti pengajarannya masih diingat dari kecil sampai sekarang. Nah, apa mereka bilang? Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami hari ini, kami tidak akan menyembah patung yang raja buat. Diperhadapkan dengan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Di depan matamu sendiri, di depan mata mereka sendiri, mereka melihat orang yang memanaskan api itu hangus terbakar. Kira-kira rasa gentar, rasa takut dalam hati itu seperti apa? Kalau kamu lihat seseorang panaskan api, saking panasnya api itu bisa menghanguskan orang yang panaskan api tersebut. Diri sendiri belum masuk nih, baru lihat orang yang pergi panaskan api. Orang itu hangus di situ. Terus bayangin kamu akan dilempar ke situ. Kira-kira rasa takutnya seperti apa? Rasanya perbandingannya kira-kira apa? Coba bisa kasih contoh gak? Di dunia nyata sekarang ini kira-kira perbandingannya seperti apa? Yang bisa sebanding dengan perumpamaan kamu harus masuk ke dalam perapian itu. Kira-kira tekanan seperti apa di dunia ini yang sama seperti itu? Ayo, pikir. Ada yang punya jawabannya? Gambarannya kira-kira apa? Bullying. Dengan mulutmu, dengan ketikan jempolmu, telunjukmu, seseorang bisa mati. Betul? Bullying sekarang sudah tidak ditanya kamu benar atau tidak. Orang percaya kepada suara terbanyak. Fakta hampir tidak berlaku. Sama dengan api yang dipanaskan 7 kali. Makin banyak yang ngetik, makin banyak yang ngoceh, kasusnya jadi tidak jelas. Yang jadi korban kebanyakan jadinya bunuh diri. Jadi kalau dihadapkan pada tekanan seperti itu, kalian masih bisa berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun dunia mencampakkan diriku, aku masih punya Tuhan. Masih bisa perkatakan itu? Ini 2 contoh dalam kehidupan yang harus kalian ingat. Karena generasi kalian menghadapi hal seperti ini. Kalian dididik dari kecil di hadapan Tuhan. Jadi kalau disuruh tinggalkan HP sebentar melayani Tuhan, pasti kalian lakukan. Jangan tidur siang ya, pergi dulu melayani Tuhan, oke. Jangan makan ya, puasa hari ini sampai jam 12, oke. Kalian bisa, tante yakin dan percaya. Tapi 2 contoh kasus ini, coba kalian pikirkan. Itu terjadi di masyarakat sekarang. Saat kalian ditawarkan sesuatu, dan saat kalian diperhadapkan kepada sesuatu yang menekan kehidupan kalian. Satu sisi tawaran menyenangkan, satu sisi tawaran mematikan. Masih bisa berkata, Tuhan yang utama dalam hidupku? Kesaksian.
Firman Tuhan itu datang kepada tante, sekalipun ayah dan ibumu menolak engkau, aku tetap Tuhan dalam hidupmu. Firman itu datang kepada tante saat tante putus asa. Putus asa kenapa? Karena masalah identitas tante terbuka. Siapa sebenarnya orang tua saya? Itu terbuka secara umum. Saya tidak punya orang tua. Secara biologis tidak kenal. Saat itu saya sudah punya anak. Tapi tetap aja jadi blank. Walaupun saya sudah tahu sejak saya SMP. Tapi pada saat hal itu diungkapkan, itu tetap tidak nyaman. Seorang anak yang tidak mengetahui asal usulnya itu tidak nyaman. Tahun lalu akhirnya tante berdamai dengan diri sendiri. Anak saya yang di Jerman nelfon. Mama mulai tahun ini, tanggal 1 Juni itu tanggal lahir mama ya. Jangan lagi kita berdebat. Memang secara hukum semua surat saya menulis saya lahir tanggal 1 Juni. Tapi itu tanggal yang dibuat sendiri sama tante. Untuk menerima fakta seperti itu pun, itu bukan hal yang gampang. Anak tante sendiri yang membuat tante ingat apa yang Tuhan tetapkan, dan firman itu datang, sekalipun ayah dan ibumu tidak mengenal engkau, aku Tuhan tetap Allahmu. Aku punya seorang Bapa yang maha kuasa, memiliki segalanya, dan aku adalah putrinya. Firman itu yang membuat saya tegak berdiri saat ini. Aku adalah putri seorang raja, hamba daripada Tuhan pemilik dari segalanya. Kebanggaan itu tidak bisa diambil orang lain. Itu terpatri dalam kehidupan saya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba. Di hadapan Tuanku, di hadapan Rajaku, dan di hadapan Bapakku. Dan itu membuat diriku tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menyesal. 2 contoh kasus ini, tante harap kalian ingat baik-baik. Sekalipun tawaran itu menyenangkan hatimu, memuaskan egomu, tanya Tuhan dulu. Yang kedua, sekalipun tekanan itu taruhannya adalah kehidupanmu, tanya Tuhan dulu. Karena poinnya cuma satu, hidupmu milik Tuhan. Ada toh ayatnya, ingat? Karena kamu hidup, bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Jadi kita tidak berhak memutuskan apa yang ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan adalah yang utama, karena hidupmu punya Tuhan. Karena firman itu, keyakinan itu hidup dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Saat mereka diperhadapkan kepada 2 hal ini, Daniel masuk gua singa toh? Tetap Tuhan yang utama. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak bertengkar, mereka tidak berdebat. Ada perdebatan Sadrak, Mesak, Abednego dengan raja? Tidak ada. Ada perdebatan antara Daniel dan raja waktu masuk gua singa? Tidak ada. Justru waktu Daniel dikeluarkan dari gua singa, hal pertama yang Daniel katakan adalah, terpujilah rajaku. Ya? Benar? PR nanti pulang baca kitab Daniel. Oke? Paham? Jangan stres ya, itu cuma contoh doang. Kami para orang tua kalian mendoakan segala yang terbaik dan teristimewa buat kalian. Sharing firman hari ini hanya untuk menguatkan kalian. Ingat kedua hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kekuatan-Mu dalam kehidupan anak-anak kami melimpah. Tuntunan-Mu dalam hikmat dan pewahyuan yang Engkau anugerahkan dalam hidup anak-anak kami melalui penjabaran yang akan disampaikan oleh Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan mereka. Membuat mereka akan memahami firman itu sesungguhnya. Dan firman itu hidup dalam kehidupan mereka dan menjadi kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tante Eli Tuhan. Engkau berkati dimanapun dia berada, segala pelayanannya, semua anak-anaknya dan keluarganya diberkati oleh Engkau Tuhan. Kini kami akan memberikan persembahan kami berdoa agar setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan dapat diberkati dan disertai oleh Engkau selalu Tuhan. Berkati juga persembahan yang telah diberikan, semoga persembahan yang telah diberikan dapat membantu LPM dalam menjalankan visi misinya dan segala pelayanannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Selagi persembahan dijalankan, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya. doa syafaat. Sebelum kita doa, apakah ada pokok-pokok doa? Ada tidak? Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kuasa-Mu, atas berkat-Mu. Tadi kami sudah dapat mengenalkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Buli Tuhan, yang sudah memberitakan firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu itu kepada kami Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Tuhan tutup bungkus Buli selalu Tuhan. Dan Tuhan juga berkati kami, Tinsal PM Tuhan. Tuhan jamah hati dan pikiran kami agar setiap firman yang telah kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan dalam pelayanan kami
agar kami bisa memprioritaskan Engkau dibandingkan hal-hal dunia ini Tuhan, agar kami bisa hidup lebih dekat kepada Kamu, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami juga dalam keluarga kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang nurut kepada orang tua kami Tuhan. Kami akur kepada saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan berkati kami juga dalam sekolah kami. Terima kasih Tuhan, KK sudah bisa mendapatkan tempat PKL Tuhan. Tuhan berkati KK di mana tempat yang sudah ditetapkan. Tuhan bantu dia dalam dia mengajarkan tugas-tugas dia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Karen dan Shannon yang sudah bisa naik ke tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi Tuhan, SMA. Tuhan berkati mereka dalam memilih sekolah, dan kami percaya setiap sekolah yang Tuhan telah percayakan, Tuhan punya rencana yang besar untuk mereka Tuhan. Terima kasih juga untuk Tuhan sudah Catherine, Atan, Koko, Albert juga kami sudah bisa naik ke kelas yang lebih tinggi, pelajaran yang lebih rumit lagi Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan kepintaran daripada-Mu agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan nilai-nilai yang baik Tuhan. Tuhan berkati juga Nicholas dalam setiap perkuliahannya, dalam pembelajarannya Tuhan. Tuhan, dia sebentar lagi ingin ujian, Tuhan berkati dia, Tuhan berikan kepintaran daripada-Mu, Tuhan bantu dia dalam setiap dia mengerjakan soal-soal Tuhan. Tak terlupa Tuhan berkati juga Mamiola Tuhan, Ketua LPM Tuhan, berkati dalam pelayanannya. Tuhan tutup bungkus selalu Mamiola dimanapun Mamiola berada. Tuhan jauhkan Mamiola dari mara bahaya, kecakan, bahkan maut sekalipun. Tuhan berkati juga keluarga Mamiola, apapun yang Mamiola lakukan Tuhan, campur tangan Tuhan, tutup bungkus Mamiola selalu Tuhan. Tak terlupa Tuhan juga berkati LPM Tuhan dalam setiap pelayanannya. Tuhan pakai kami untuk kami menjamah hati orang-orang yang belum tertuju padamu. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat mempermuliakan nama-Mu di bangsa ini lebih lagi Tuhan. Tak terlupa kami berdoa juga bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan, bangsa Indonesia, Tuhan berkati bangsa ini agar bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di antara bangsa-bangsa. Tuhan berkati setiap pemerintah, orang-orang yang melayani negara ini Tuhan berkati, dan agar mereka dapat melayani bangsa ini dengan hati yang tulus dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tak terlupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Ais Tuhan. Tuhan berkati Ais dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya Tuhan, berkati Ais dalam kesehatannya Tuhan. Tutup bungkus Ais selalu dengan malaikat tentara surga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan
Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang terutama yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah kasih sayang, cinta dari Tuhan Yesus yang membawa anak-anak Tinis kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi sakit penyakit, sebab proteksi ilahi sempurna bagi anak-anak Tinis yang ada. Dan pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Happy Sunday, God bless you. Di lembah pujian ada sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lembah pujian ada sorak-sorai.